warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kita hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Di situ ada 4 sifat beserta hitungannya. Ada contoh latihan soal dan ada soal yang harus kalian kerjakan. Nanti materi sudah tampilkan dalam video slide. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Oke, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Kemarin kita sudah tahu bahwa yang namanya sifat koligatif larutan itu sifat yang hanya tergantung pada jumlah zat terlarut. Ada 4 macam sifat koligatif larutan. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Ya, ini merupakan diagram dari gambaran umum sifat koligatif larutan. Diagram antara nilai tekanan dan nilai suhu. Ya, di situ untuk wujud zat padat, wujud zat larutan, dan wujud zat gas. Oke, jelas semuanya? Ya, kita masuk ke sifat koligatif larutan yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Pada larutan ideal, untuk menurut hukum Raoult, di situ dirumuskan bahwa tekanan larutan itu dirumuskan dengan fraksi mol larutan kali tekanan standar dari larutan tersebut. Kemudian untuk nilai fraksi molnya, fraksi mol secara total itu sama dengan 1. Di situ kelihatan untuk yang gambar berwarna kuning itu merupakan terjadinya jumlah partikel zat terlarut yang semakin besar, sehingga tekanannya juga akan semakin besar. Oke. Jika komponen larutan mudah menguap, maka tekanan uap larutan itu akan sama dengan jumlah tekanan parsial dari masing-masing komponen menurut hukum Raoult, sehingga menjadi seperti ini. Oke, PA sama dengan fraksi mol A dikalikan dengan tekanan standar dari zat A, dan untuk tekanan zat B itu sama dengan fraksi mol zat B kalikan tekanan standar zat B. Dan sesuai dengan hukum Dalton bahwa tekanan total atau PT itu sama dengan PA plus PB. Oke, ini untuk larutan ideal contohnya yaitu benzena dan toluena. Ya, sesuai hukum Raoult tadi yang kita bahas bahwa tekanan parsial pelarut dalam larutan P1 sebanding dengan tekanan pelarut murni atau P01 yang dikalikan dengan fraksi mol pelarutnya atau X1 dalam larutan. Ya, jadi persamaan yang pertama kita dapatkan rumus seperti ini. P1 sama dengan X1 kali P01. Sementara untuk fraksi mol dalam larutan itu yang pertama X1 berarti sama dengan 1 min X2, di mana X2 itu merupakan fraksi mol dari zat terlarut. Ya, sehingga persamaan 1 dapat dituliskan menjadi P1 sama dengan 1 min X2 kalikan P01, atau P01 min P1 itu merupakan perubahan dari P atau delta P sama dengan dari X2 kali P02. Kita dapatkan persamaan kedua ini. Ya, penurunan tekanan uap atau delta P itu sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Iya. Sekarang di sini ada terjadi penyimpangan hukum Raoult karena tidak semuanya bahwa tekanan zat itu sesuai dengan hukum Raoult. Oke, gambarnya terjadi penyimpangan seperti ini anak-anak. Ya, bisa dipahami ya semuanya. Oke. Iya, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan yang kedua, yaitu perubahan titik beku atau delta TF dan perubahan titik didih atau delta TB. Untuk larutan encer yang konsentrasinya kurang dari atau sama dengan 0,2 m,
dan zat larutnya tidak menguap, maka untuk perubahan titik beku atau delta TF itu dirumuskan dengan M dikalikan KF. Kemudian untuk delta TB sama dengan M kalikan KB, di mana delta TF itu merupakan penurunan titik beku, delta TB sama dengan kenaikan titik didih, M molalitas, KF konstanta penurunan titik beku, KB konstanta kenaikan titik didih, di mana keduanya itu tergantung pada jenis pelarut. Oke, sekarang ini untuk larutan elektrolit ya. Kalau larutan elektrolit kuat, maka nilai M molalitasnya itu seluruh spesies ionik. Artinya nilai delta T-nya itu menjadi I kali M kali K, di mana I itu merupakan faktor Van Hoff yang merupakan jumlah spesies ioniknya. Misalkan untuk 1 MnAcL itu memiliki 2 spesies ionik, sehingga nilai I-nya atau faktor Van Hoff-nya itu sama dengan 2. Maka delta T-nya itu menjadi 2mK. Sementara untuk elektrolit lemah, selain pada jumlah spesies, I juga tergantung pada derajat ionisasi atau A dari nilai elektrolitnya itu, sehingga delta T sama dengan 1 ditambah N-1 kalikan A kali M kali K, di mana nilai 1 ditambah N-1 kali A itu sama dengan dari nilai I atau faktor Van Hoff tersebut. Ya, sifat koligatif larutan yang ketiga yaitu tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu tergantung pada selaput semi permeabel. Ya, contohnya kalau misal dalam larutan untuk bahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita memasukkan kentang, kita dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka airnya akan lama-lama akan masuk ke dalam kentang tersebut. Oke. Iya, menurut Van Hoff, tekanan osmosis itu mengikuti hukum gas ideal. Yang rumus gas ideal itu sama dengan PV sama dengan nRT. Karena tekanan osmosis itu sama dengan Pi, maka nilai Pi sama dengan mRT, di mana Pi itu merupakan tekanan osmosis yang satuannya atmosfer, M konsentrasi larutan satuannya molar, R tetapan gas universal yang nilainya 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, dan T-nya suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Oke, ini ada contoh soal ya. Sebanyak 25 gram basa lemah, kita misalkan LOH, dilarutkan dalam 500 ml air. Ternyata penambahan basa tersebut menyebabkan kenaikan titik didih larutan sebesar 0,38 derajat Celcius. Jika KB air sebesar 0,52 derajat Celcius dan MR dari LOH sama dengan 125 gram per mol, tentukan derajat disosiasi dari senyawa LOH yang terurai. Ingat, massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter larutan. Oke, dari contoh ini kita akan coba menyelesaikan secara hitungannya. Perhatikan cara penyelesaiannya. Oke, dari soal kita ketahui massa dari LOH sama dengan 25 gram. Kemudian volume air 500 ml. Kita tahu juga bahwa rho air itu sama dengan 1 gram per mililiter, sehingga kita dapatkan nilai massa airnya. Maka massa air sama dengan P kalikan rho. V-nya tadi 500 mili kali rho-nya 1 gram per mili, sehingga massa air kita dapatkan
500 gram. Oke, kemudian dari soal juga kita sudah dapatkan nilai perubahan titik di D delta TB itu sama dengan 0,38 derajat Celcius. Kemudian nilai KB-nya sama dengan 0,52 derajat Celcius per mol, dan MR dari LOH itu sama dengan 125. Oke, dari sini kita dapatkan untuk reaksi ionisasi dari LOH, sementara LOH tadi diketahui sebagai basa lemah, sehingga nilai alfanya itu sama dengan 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Oke, sehingga reaksi ionisasinya dari LOH itu menjadi L plus OH min. Oke, sehingga dari reaksi ionisasi tadi kita dapatkan nilai N-nya itu sama dengan 2 dari L plus dengan OH min. Sampai di sini jelas? Oke, sekarang yang ditanyakan derajat disosiasi, berarti lambangnya alfa. Oke, jawab. Sesuai rumus dari delta TB sama dengan M kali KB kali I, di mana molalitas itu sendiri rumusnya massa per MR kali 1000 per P kalikan KB, dan nilai I nya sendiri itu sama dengan 1 plus N-1 kalikan alfa. Oke, kita masukkan ya nilainya. Tadi delta TB nya 0,38, masanya 25, MR nya 125 kalikan 1000. Oke, kemudian P nya tadi massa airnya yaitu 500, KB nya 0,52 dikalikan 1 ditambah tadi nilai N nya itu ada 2 min 1 kali alfa. Oke, kita masukkan hitungannya. 38 sama dengan 1/5 kali 2 kali 0,52 kali 1 plus alfa. Oke, dari sini kita dapatkan hitungannya 0,38 sama dengan 0,208 kali 1 plus alfa. Oke, sehingga kalau kita masukkan 0,38 sama dengan 0,208 plus 0,208 alfa. Sehingga kita pindah ruaskan 0,38 dikurangi 0,208 sama dengan 0,208 alfa, sehingga di sini ketemu 0,172 sama dengan 0,208 alfa, sehingga nilai alfanya kita peroleh 0,172 dibagi dengan 0,208. Hitungannya ya, percaya ya. Oke, ketemu 0,83. Sehingga karena yang ditanya derajat ionisasi dalam satuan persen, kita dapatkan nilai alfa sama dengan 83%. Oke, semuanya jelas anak-anak? Oke, ya dari sini nanti ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Ya, dicoba. Mudah-mudahan dari 4 soal itu bisa menambah pemahaman kalian mengenai materi hitungan 4 sifat koligatif larutan. Selamat mencoba. 4 soal dari latihan menghitung sifat koligatif larutan. Silahkan kalian coba.
Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas pada saat sesi pembelajaran daring. Selamat mencoba. Oke, gimana tadi sudah latihan soal ya? Oke, jelas semuanya. Mudah-mudahan dari 4 soal itu kalian bisa lebih paham tentang hitungan dari materi sifat koligatif larutan. Selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.